Ya, oke. Selamat datang kembali pada komentar market minggu kedua. Ya, jadi setiap minggu saya akan berusaha rutin membahas em, outlook market ya, terutama di pasar forex, Euro USD, GBP dan XAU. Mungkin kedepannya saya juga akan membuat analisa outlook, bukan analisa sih, tapi ya analisa juga, tapi dari kacamata saya di IDX atau pasar saham. Tapi khusus pasar saham, saya hanya memantau sektor energi. Jadi yang nanti akan saya bahas hanya outlook saham yang berada di sektor energi. Oke, kita langsung saja ke pair pertama Euro USD. Ya, kemarin kan kalau nggak salah minggu lalu kita bergerak di sini kan. Nah, di sini, nah di minggu ini pergerakannya mengalami kenaikan. Nah, sesuai pembahasan kita, USD ini berusaha untuk mencari area supply-nya. Kayaknya minggu lalu saya dapat salah bilang, ini saya bilang area demand, tapi seharusnya ini area supply ya. Karena apa area supply? Karena trennya bearish. Dia membuat higher lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, kita berekspektasi di sini adalah lower high-nya atau di sini nanti pembuatan lower high-nya. Oke, secara weekly sudah cukup jelas ya arahnya mau kemana. Jadi target kita adalah kita punya target sampai kenaikan di sini, area di sini. Oke, itu kurang lebih sekitar 246 pips sampai 346 pips kalau dia agresif ya. Atau bahkan disampai ke area demand di sini. Ini ada demand 1. Ini supply 1. Ini supply 2. Oke, tergantung nanti kita tinggal lihat pergerakan di time frame kecil. Oke. Lalu kita ke secara daily, ya jelas secara daily uptrend karena kita tahu kita di secara weekly kita udah cek dia mencari area supply di sini dan supply di sini. Artinya dia akan melemah ketika dia sampai di supply A dan di supply B. Entah di mana dia akan mengalami reversal. Yang jelas kita fokus ke tren sekarang, ke teman-teman intinya fokus current move-nya, pergerakan sekarang itu di mana. Nah, karena kita kan tidak trading menunggu kesempatan saat weekly itu terlalu lama, kita tidak efisien waktu. Tapi kita bisa memanfaatkan pergerakannya sekarang. Nah, pergerakan sekarang secara daily dia bullish, artinya ada demand di sini. Nah, ini baru beneran demand ya. Demand. Ada demand di sini yang bisa kita manfaatkan untuk dia retrace mencari demand supply 1 dan supply 2. Oke? Nah, secara daily sudah jelas ya. Secara daily dia bullish. Nah, tapi nanti di secara 4 jam, nah 4 jam ya kita perhatikan area kaki ini ya. Nah, udah kelihatan jelas ya. Dia mau menuju area demand. Artinya secara 4 jam dia bearish ya. Fokus ke current move. Current move maksudnya adalah kaki paling terbaru. Bentukannya bagaimana? Oke? Nah, berarti current move-nya adalah di sini. Nah, ini adalah current move-nya. Dia habis. Nah, ini dia habis ada impulse atau break structure. Ya. Dia ada impulse ke bawah. Sorry. Ada
impulse ke bawah, H4 impulse. Oke. Ini 56. Oke. Jadi di sini kita mendapatkan informasi secara 4 jam dia sedang bearish, ya, sedang bearish, dan tentu aja dia akan mentargetkan area demand-nya. Nah, ini yang tadi kita buat demand-nya, demand di daily. Pokoknya di area demand ini dia pasti akan memberikan perlawanan. Nah, kalaupun dia nanti break, artinya sudah kita ikuti saja pergerakannya. Oke? Dan tentu saja di area H4 ini ada supply-nya. Ya, jadi kita harus berhati-hati juga di area supply di sini. Nah, biasanya kalau saya berarti kalau H4 di sini, nah saya biasanya entry itu di area 1 jam atau 30 menit. Nah, di 1 jam di 30 menit nanti saya refine, saya zoom di area demand areanya atau supply areanya. Ketika saya udah dapat supply area atau demand area di time frame sangat ideal, sangat kecil, nah di sana saya pasang entry. Nah, begitu. Oke. Nah, jadi informasi di 4 jam ini seharusnya bearish, tapi saya khawatir di sini, saya waspada di sini di area demand sini, karena bisa saja nanti ketika dia sudah sampai area demand, katakanlah dia bergerak, nah step area demand, retrace, nah dan dia mulai membuatkan reversal. Nah, di sini saya harus waspada. Apakah dia akan membuat reversal kembali, lalu drop, atau dia reversal drop untuk naik lagi lebih tinggi untuk mencari target weekly yang seperti kita bahas tadi, ya. Ini kita perlu waspada dan perlu kita perhatikan secara seksama. Tapi secara trend dan time frame seharusnya ya logika aja. Time frame 4 jam sama daily lebih kuat mana? Ya tentu saja daily, karena daily punya pergerak momentum yang lebih kuat dan masif daripada time frame kecil-kecil. Semakin kecil time frame-nya, semakin besar noise-nya. Tapi semakin besar time frame-nya, semakin kuat ibaratnya gravitasi dalam menahan pergerakan harga. Oke? Ya, ini kita delete dulu. Oke, kebayang ya? Jadi secara 4 jam dia masih bearish. Nah, sekarang kita ke arah 1 jam. Nah, di arah 1 jam. Nah, tadi kan kita sudah, sebentar, saya mark dulu area daily-nya supaya teman-teman ada bayangan. Nah, tadi di area 1 jam. Nah, secara 1 jam ini juga bearish. Tapi karena area pergerakan harga sudah mendekati area demand, biasanya saya tidak akan terlalu agresif untuk mencari posisi short atau sell walaupun trennya bearish. Tapi saya lebih cenderung menunggu kapan area reversal terjadi. Misalkan seperti ini. Secara 1 jam bearish, tapi saya biasanya akan menunggu ketika di 1 jam dan dia sudah menyentuh area demand daily dan dia berhasil retrace. Nah, ini ada impulse. Nah, dan saya bisa entry di sini. Nah, seperti itu biasanya. Karena apa? Nah, kadang kalau kita sudah dapat area supply atau bearish, kadang kita sudah mau mendekati end of the move-nya. Jadi
momentum sudah mau habis karena dia sudah mendekati area demand. Nah, itu kita perlu waspada karena momentum sell-nya sebentar lagi akan habis. Daripada kita kena sikat dan area profit kita sempit sedikit, nah mending kita tunggu lagi sedikit aja supaya kita dapat awal pergerakan yang fresh. Contohnya, kalau kita dapat pergerakan di area long di sini, kan kita dapat pergerakan yang fresh, pergerakan demand yang pertama kali berubah gitu. Jadi kita ekspektasi profit kita bisa jauh lebih lebar daripada kita mengeksekusi posisi long, tapi pergerakan sell-nya sudah mulai tipis gitu. Momentum sell sudah mulai tipis. Oke, jadi di area 1 jam nanti atau di 30 menit, tapi untuk di sini saya pakai 1 jam aja karena pergerakan candlenya tidak begitu riwah, tidak begitu noise. Jadi saya akan menunggu, saya berekspektasi entah nanti di sini dia reversal dan saya akan zoom di sini untuk mencari area entry. Saya pasang order limit di sini, atau market masih momentum turun, tapi ketika dia di area demand dia mulai reversal, saya pasang set entry di sini. Nanti saya zoom di sini, entah di time frame 5 menit atau 1 menit, dan saya menunggangi tren bullish yang terjadi di sini, dan saya menargetkan target pertama kalau di time frame H4 kuat momentumnya, saya akan menargetkan area daily. Tapi kalau area daily masih terlihat kuat juga, berarti memang area weekly lah yang memang mau disasar, memang kuat untuk disasar. Tapi secara jangka panjang ya, untuk short term ya H4 sama daily target utamanya. Oke. Euro USD saya rasa sudah jelas. Secara weekly dia masih bearish. Secara daily dia bullish dan mentarget area, ya kita ulang lagi ya, recap ya. Secara daily dia bearish ya, dia akan bisa membuat impuls baru untuk membuat lower low baru. Secara daily dia akan menarget area supply. Area supply di weekly ya. Dua area supply ini kemungkinan menjadi target kenaikan daily ya. Secara 4 jam dia bearish dan mentarget area demand. Area demand daily yang akan membawa kita menuju area supply weekly. Itulah target daily kita. Oke. Secara 1 jam ini untuk memperfectkan entry kita. Nah, secara 1 jam nanti kita akan menunggangi area demand daily supaya kita bisa mencapai target take profit weekly. Oke? Sudah cukup jelas ya untuk Euro USD. Sekarang kita ke GBP ke secara weekly. Pada intinya seharusnya ini pergerakannya hampir mirip sama Euro USD karena dia major pair dan dia masih sama-sama melawan USD, di mana katalis USD memang menjadi momok terkuat ya untuk mempengaruhi beberapa pair-pair besar seperti Euro, GBP, NZD, AUD ya. Nah, secara weekly dia punya supply area sama juga mentargetkan supply area. Nah, jelas secara daily ini pasti bullish gitu. Oke. Ini saya buat
aja sebagai penanda. Nah, secara daily ya tentu dia akan menargetkan area sini. Nah, secara daily dia bullish. Secara daily dia bullish karena pergerakannya membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, ini sudah dapat sih dia sentuh area demand, tapi masih ada liquidity. Ini masih ada demand area yang masih belum tersentuh gitu. Jadi di sini belum final ya, belum final, masih ada liquidity di sini ya, masih ada liquidity provider yang menginginkan area demand di sini. Oke. Jadi secara daily masih bullish. Nah, tentu nanti di area 4 jam kita udah tahu jawabannya. Ya. Secara 4 jam. Nah, secara 4 jam ini sebenarnya bisa dikatakan bearish dari pergerakan ini. Nah, jadi nanti di area 1 jamnya ini yang mungkin akan menjadi penentuan. Ya, 1 jam bearishnya. Di 4 jam masih bearish, tapi dia harus testing nih. Nah, jadi ini ada beberapa kemungkinan. Dia testing area demand 4 jam. Dia berhasil meninggalkan area demand daily, atau dia testing di 4 jam, di 4 jam ini tidak kuat, akhirnya dia testing area demand daily, dan baru dia menuju moncer ngelewatin area 4 jam dan mencari area supply daily. Nah, itu kemungkinannya. Nah, tugas kita penentuannya adalah di daily, di 1 jam. Nah, kita lihat di 1 jam apakah dia respect dengan area demand 4 jam ini. Ya, di sini ya, ini semua kan area 4 jam. Jadi jangan buru-buru gerasa-gerusu entry. Kita tunggu konfirmasinya. Nah, ini kita bermain time frame per time frame untuk mendapatkan risk reward yang ideal, yang membuat kita mendapatkan risk yang kecil dan reward yang sangat gila. Nah, kalau dia nanti secara time frame 1 jam dia bergerak membuat lower higher high dan higher low, artinya dia respect terhadap time frame 4 jam. Nah, tapi kita tetap perlu waspada. Kita lihat area high-nya, high 4 jamnya apakah kuat atau dia hanya membuat retrace gitu. Area high 4 jam masih kuat, dia membuat supply untuk menekan ke area supply demand daily gitu. Nah, itu yang perlu kita waspadai ya. Intinya kita harus membaca, paham market structure. Kita harus tahu bagaimana market bullish itu bergerak ya. Ini bullish, lalu bagaimana market bearish itu bergerak. Nah, ini bearish. Kita maintain low-nya untuk market bearish, dan market bullish kita maintain high-nya. Dia selalu break high, break high, break high. Kalau bullish, kalau bearish dia break low, break low, break low. Oke. Itu untuk GBP. Jadi kita review sekali lagi. Nah, secara weekly hampir sama, dia menargetkan area supply weekly, jadi daily yang bergerak ya. Secara daily dia bullish, dia akan mencari area demand daily. Nah, secara 4 jam ini kita masih punya 2 benteng. Ada demand demand H4 dan demand daily. Entah demand H4 ini kuat atau tidak, ini tergantung nanti konfirmasi di
time frame 1 jam. Kalau dia kuat, dia akan break time frame high 1 jam dan membuat higher high terus, atau nanti area demand ini akan berhasil dijebol dan dia akan akumulasi di area demand dan membuat ketika dia trade sudah membuat higher higher low, nah di sanalah saatnya kita entry di higher low-nya. Oke, sekarang yang terakhir kita review XAU ya. Ini salah satu pair favorit saya. Oh ya, by the way, minggu lalu saya cuannya di sini ya, di Euro USD, di pergerakan ya waktu ada info mana itu ya, waktu ada info di sini pokoknya. Ini pergerakan masif ini saya lupa nih, jobless inflasi kalau nggak salah waktu itu ya. Itu sekilas info aja ya. Nah ini hampir sama ya, karena lawannya USD. Secara weekly dia mentargetkan area supply ini. Jadi wah ini cantik banget ya geraknya ya. Cantik banget nih geraknya. Jadi ini gold ini bullish nih secara daily. Di time frame kecil nih bisa bullish nih. Jadi secara weekly dia mentargetkan area supply di sini, otomatis secara daily dia bullish. Nah ini cakep banget. Nah ini bullish ya. Jadi untuk di time frame daily ini cukup strong momentumnya karena retracementnya sedikit-sedikit. Nah seharusnya sih demand areanya ya area di sini ya. Ya, ini daerah demand area sini. Nah, tapi kita lihat lagi di time frame kecil nanti bagaimana konfirmasinya. Ya, di time frame H4 saya cek sih H4. Nah, ini ada point interest. Nah, harusnya di H4 ini adalah demand area 1, ini demand area 2, ini juga mewakili demand area daily ya. Nah, tapi di sini sih ada liquidity provider ya. Nah, di sini ada liquidity ini atau stop hand. Ya ini ya. Jadi dia bisa tiba-tiba zep gitu makan liquidity. Jadi orang mungkin di sini mengira di sini adalah area supportnya, tapi sebenarnya ini adalah liquidity. Jadi market akan memakan support orang-orang yang pasang entry di support di sini dan dia akan menuju area demand idealnya dia. Begitu. Nah, jadi secara 4 jam sebenarnya ini ada di fase yang bearish up lagi. Nah, di sini membuat struktur baru. Harusnya di sini adalah mulai bullish lagi. Ya. Mulai bullish lagi dan kita menunggu area demand di sini. Nah, kalau demand di sini jebol artinya market bearish. Jadi di 1 jam kita bisa menarget area demand di sini dan demand di sini. Oke. Jadi secara 4 jam demand area adalah di area di sini. Dan di 1 jam 1 jam ya tentu aja demand area masih bullish, belum kelihatan, masih baru-baru awal pergerakan ya. Jadi kita bisa target. Nah, di sini ada impulse nih, ada harusnya market akan retrace di area sini nih.
ini order block. Besok next candle-nya masih kurang mantep, jadi saya akan asumsikan order blocknya di sini karena habis candle merah ini belum begitu nendang, jadi tidak ada impuls di candle yang dihasilkan di sini. Tapi setelah candle ini ada impuls kenaikan. Nah, saya asumsi order blocknya itu ada di sini. Jadi area demand akan berhenti di area sini, ya. Jadi di 1 jam kita bisa nanti retrace dan kita bisa zoom di time frame kecil di sini sampai dia membuat pergerakan yang higher high higher low juga. Nah, jadi kita bisa zoom di sini. Contoh, saya akan contohkan di time frame 15 menit ya. Nah, ini menarik juga sih sebenarnya. Karena dari sini sudah ada pergerakan yang masif. Coba kita zoom lagi. Nah, mungkin di sini. Ini ada demand. Saya zoom lagi sekali. Nah, di sini ada pergerakan masif nih. Jadi setelah pergerakan candle ini ada pergerakan yang boom gitu ya, masif ya. Nah, kita zoom lagi apa yang terjadi. Nah, ini ada bisa kita refine lagi areanya di area di sini di time frame 1 menit. Ya, karena di area time frame 1 menit di sini tidak ada candle selanjutnya tidak ada momentum. Jadi saya berasumsi disinilah order block idealnya, demand area idealnya ya. Jadi nanti kalau teman-teman tidak yakin ini area order blocknya, teman-teman bisa gunakan konfirmasi entry. Jadi ketika dia menuju area demand 30 menit ini yang sudah kita sterilkan, kita refine, kita zoom, nanti kita bisa masuk ke time frame 5 menit ketika harga sudah menyentuh area demandnya. Nah, kita udah menyentuh area demandnya, tap gitu ya, kita harus tunggu. Misalkan dia ini makan liquidity. Nah, biasanya begini ya, dia akan ambil liquidity providernya, dia akan ambil liquidity-nya orang-orang yang stop pasang order limit di sini. Nah, akhirnya dia break struktur. Ini impuls pertama. Jadi biasanya di impuls ini saya belum entry ya. Saya belum entry di time frame kecil karena make sure dia bisa aja dia bergerak makan liquidity lagi. Nah, tapi kalau dia break impuls, dia respect area demand dan dia break lagi. Nah, di sini saya entry. Ini baru menandakan bahwa pergerakan areanya sudah bullish. Nah, saya tinggal menunggangi pergerakan, saya tinggal kawal di high di setiap time frame 1 jam, 4 jam, daily dan weekly. Oke. Jadi kita review lagi secara weekly. Dia menargetkan area supply weekly secara 1 jam dia bullish, tapi ini cukup kuat ya momentumnya ya. Mungkin bullishnya bisa aja di area di sini dia bisa leap lagi, bisa boom lagi karena kita mengacu pada time frame kecil. Nah, time frame kecil kalau momentum 4 jam ini kuat, dia akan boom mentargetkan supply area di weekly. Tapi kalau dia nggak kuat, dia akan menargetkan dulu di area demand H4 atau demand area daily, baru dia bisa boom lagi. Oke, dan konfirmasi di time frame 1 jam dan bisa konfirmasi entry lagi di time frame kecil jika kita tidak yakin entry di time frame 1 jam yang udah kita murnikan, yang udah kita refine, yang udah kita zoom. Oke,
Sekian dulu komentar marketnya untuk periode nanti tanggal 15 sampai tanggal 20. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk mendulang profit ya. Oke, sekian untuk hari ini.